Selamat sore Pak Erwin dan teman-teman semuanya. Nama saya Sinta Maharani dari kelas APA Sore. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai langkah analisis dari skripsi yang saya ambil dengan judul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang melakukan inisial public offering di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2017. Ini adalah cover depan dari skripsi yang saya ambil. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Kita buka dulu file data penelitian dari skripsi yang kita ambil dengan perintah file open data. Kemudian dari menu utama SPSS kita pilih menu analyze, submenu deskriptif, statistik, dan kita pilih deskriptif. Kemudian kita isikan variabel yang kita uji yaitu tingkat underpricing, financial leverage, persentase saham pemilik lama, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Pilih option, kemudian akan muncul layar tab deskriptif optionnya. Kemudian kita klik MEAN, standard deviation, minimum, maksimum, dan kita klik continue. Kemudian tekan OK dan akan muncul hasil output SPSS-nya. Kita coba di aplikasinya. Ini sudah saya buka data penelitiannya di SPSS versi 21. Yang pertama kita buka analyze, deskriptif statistik, kita pilih deskriptif. Kemudian kita masukkan variabel tingkat underpricing, financial leverage, persentase saham pemilik lama, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Kemudian kita pilih option MEAN, kita centang standard deviation, minimum, maksimum, dan kita continue dan kita klik OK. Ini adalah hasil outputnya. Dapat kita ketahui bahwa pada tingkat underpricing memiliki nilai minimum adalah 0,0035, maksimumnya 0,7000, MEAN-nya 0,367416, standard deviation-nya 0,266961. Kemudian financial leverage memiliki nilai minimum minus 134,3130, maksimumnya 8,3516, MEAN-nya minus 0,515162, standard deviation-nya 15,9639268. Pada persentase saham pemilik lama memiliki minimum 30,0, maksimumnya 98,9786, MEAN-nya 75,335904, standard deviation-nya 10,8164,750. Pada profitabilitas memiliki nilai minimum minus 0,7789, maksimumnya 0,2068, MEAN-nya 0,034732, standard deviation-nya 0,1160589. Dan pada ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 24,6505, maksimumnya 30,8975, MEAN-nya 27,810458, standard deviation-nya 1,208837. Jumlah data sampel yang kita miliki adalah 73 data. Kemudian pada distribusi frekuensi, dari menu utama SPSS kita pilih menu analyze, lalu kita pilih submenu deskriptif statistik, dan kita pilih frequencies. Akan tampak di layar Windows frequencies-nya. Kemudian kita masukkan variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, dan tujuan penggunaan dana. Kemudian kita tekan OK dan hasil output SPSS-nya akan muncul. Analyze. Kemudian kita pilih deskriptif statistik, frequencies. Kita masukkan variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, dan tujuan penggunaan dananya. Kemudian kita tekan OK. Maka akan muncul tabel frekuensi dari variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, dan tujuan penggunaan dana. Di sini dapat kita ketahui bahwa
pada baris 0 ini adalah perusahaan non-Big Five, dan pada baris 1 ini adalah perusahaan Big Five. Nah, pada perusahaan non-Big Five memiliki frekuensi sebanyak 60 perusahaan dengan persentase 82,2%, dan pada perusahaan Big Five memiliki frekuensi 13 perusahaan dengan persentase 17,8%. Pada reputasi auditor, pada non-Big Four-nya memiliki frekuensi sebesar 68 perusahaan, dan pada Big Four-nya memiliki persentase frekuensi 5 perusahaan. Dengan persentase dari non-Big Four tadi adalah 93,2% dan Big Four-nya adalah 6,8%. Kemudian pada tujuan penggunaan dana, ini adalah baris frekuensi dengan kurang lebih 50% ekspansi atau investasi dengan frekuensi 7 perusahaan dan dengan persentase 9,6%, dan pada lebih dari 50% ekspansi atau investasi sebanyak frekuensi 66 perusahaan dengan persentase 90,4%. Kemudian kita lanjut ke uji asumsi klasik sebelum transforming data dan data trimmingnya. Yang pertama, uji asumsi klasik hipotesis pertama dengan variabel dependent tingkat underpricing. Di sini pada uji normalitas, analisis grafik, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas dapat kita lakukan secara bersamaan dengan cara dari menu utama SPSS kita pilih menu Analyze, pilih menu submenu Regression, dan kita pilih Linear. Kemudian akan tampak layar tampilan Linear Regression. Nah, pada kotak Dependent kita isi tingkat underpricing, pada independennya kita isikan financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Kemudian pada kotak metode kita pilih enter, kemudian pilih statistik, akan muncul tab layar linear regression statistik. Kemudian kita aktifkan pilihan estimates, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostic, dan kita tekan OK. Tekan continue. Kemudian pada plot kita klik plot, akan muncul tampilan tab linear regression plots, dan kita isikan Y-nya adalah bintang stressit, dengan X-nya bintang ZPRD, dan kita aktifkan histogram dan normal probability plotnya. Kemudian kita tekan OK dan kita pilih save, akan muncul tampilan tab linear regression save. Kita aktifkan unstandardized residualnya dan kita tekan OK. Kemudian pada tab linear regression kita tekan OK. Kemudian akan muncul layar tampilan output SPSS. Yang pertama kita analyze regression linear. Pada kotak dependent kita isi tingkat underpricing, pendependennya financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Metodenya enter, statistiknya kita pilih estimate, model fit, covariance matrix, collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue, dan pada plotnya kita pilih spreadsheet, pada Y, spread pada X, dan kita aktifkan histogram normal probability-nya. Kemudian kita klik continue dan tekan OK. Kita
kita pilih save, kemudian kita aktifkan unstandardized residualnya, kemudian kita tekan continue dan kita tekan OK. Nah, di sini akan muncul hasil outputnya dengan analisis. Ini adalah analisis grafiknya dengan uji normalitas. Nah, di sini mainnya adalah ini standard deviation-nya 0,957 dan dengan jumlah datanya 73 data. Dapat kita ketahui bahwa kurva ini berdistribusi normal, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Kemudian dengan metode lain dapat kita lakukan untuk uji normalitasnya, yaitu analisis grafik normal probability plot. Berdasarkan grafik ini, ditunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonalnya dan mengikuti arah garis diagonal ini, sehingga model regresi ini juga memenuhi asumsi normalitas. Kemudian pada uji multikolonialitas, nah di sini dapat kita lihat ya, pada financial leverage nilai toleransinya ada 0,326, VIF-nya adalah 3,070, reputasi underwriter-nya 0,967, VIF-nya 1,034, reputasi auditor, toleransinya 0,906, VIF-nya 1,104, tujuan penggunaan dana, nilai tolerans 0,931, VIF-nya 1,074, persentase saham pemilik lamanya, tolerans 0,874, VIF-nya 1,144, profitabilitas 0,303 nilai tolerans dengan VIF-nya 3,296. Nah, dari sini nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 0,10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas dalam uji model regresi ini. Kemudian pada uji heterokedastisitas ini dapat kita ketahui bahwa ada titik-titik yang menumpuk ini sehingga terjadi heterokedastisitas. Kemudian uji Kolmogorov-Smirnov KS-nya. Dari menu utama SPSS kita pilih menu Analyze, lalu pilih submenu Non-Parametric Test dan pilih Legacy Dialog. Kemudian pilih satu sampel KS. Kemudian akan muncul tampilan one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Kemudian pada kotak dependent kita isikan 3 underpricing. Kemudian pada kotak test variable listnya kita pilih unstandardized residual. Kemudian aktifkan normal pada test distribution. Pada exact test pilih asymptotic only dan tekan continue dan OK. Kemudian akan muncul hasil output SPSS-nya. Pertama kita klik Analyze, Non-Parametric, Legacy, One Sample KS. Kemudian pilih Unstandardized ini. Distribution testnya normal, exact-nya asymptotic only, continue OK. Di sini dapat kita ketahui bahwa nilai asymptotic
ini menunjukkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, di mana 0,174 ini lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi ini juga memenuhi asumsi normalitas. Kemudian kita lanjut ke uji Glasser. Dari menu utama SPSS, kita pilih menu Analyze, pilih submenu Regression, dan pilih Linear. Kemudian akan muncul layar tampilan Windows Linear Regression. Kemudian pada kotak dependent kita isikan tingkat underpricing, independennya kita isikan financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Pada kotak method kita pilih enter, kemudian kita absolutkan nilai residual dengan menu transform dan compute. Pada target variabel kita ketikkan ABS_res, kemudian pada numeric expression kita pilih all dan apps. Lalu masukkan unstandardized residualnya, kemudian kita klik OK. Kemudian kita regresikan kembali dengan variabel dependentnya yaitu ABS_res yang sudah kita absolutkan tadi. Kemudian kita tekan continue dan kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil SPSS-nya. Yang pertama kita analyze regression linear. Karena tadi sudah ada unstandardized residualnya, kita lanjutkan ke transform compute variable. Kita ketikkan ABS_res, kemudian pada function group kita klik all. Pada function dan special variabelnya kita pilih ABS, kita masukkan ke atas, kemudian kita pilih unstandardized residualnya ke dalam, kemudian kita klik OK. Maka dari sini dapat kita lihat bahwa muncul variabel baru. Kemudian kita regresikan kembali dengan variabel ABS_res ini sebagai dependent dan kita klik OK. Pada uji Glasser ini dapat kita ketahui bahwa jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka telah terjadi heteroskedastisitas. Nah, pada variabel independen ini yang lebih besar dari 0,05 adalah financial leverage dan profitabilitas, sehingga telah terjadi heteroskedastisitas, dan yang lainnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji asumsi klasik hipotesis kedua dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi sebelum transformasi data dan data trimming. Kemudian pada statistik deskriptif, dari menu utama SPSS kita pilih menu analyze, submenu deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif, kemudian masukkan pada kotak variabel financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Kemudian kita centangkan save standardized values as variable. Kemudian kita klik OK. Pada data view akan muncul variabel baru, yaitu Z-score dari financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Pilih analyze, deskriptif, statistik, deskriptif, kemudian kita pilih financial leverage, kita pilih financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, profitabilitas,
dan ukuran perusahaan. Kemudian kita save standardized values as variable. Nah, pada data view telah muncul variabel z-score dari financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilih lama, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, untuk menghitung nilai selisih mutlak dapat kita lakukan dengan cara pada data view kita pilih menu transform, submenu compute variable, kemudian pada target variable kita ketikkan ABS underscore Z financial underscore leverage underscore ZZ. Pada function groupnya kita pilih arithmetic, dan kotak function and special variabelnya kita pilih absolute. Kemudian pada kotak numeric expression kita double klik Z-score financial leverage, kemudian kita klik tanda kurang, kita double klik ukuran perusahaan Z-score ukuran perusahaan, kemudian akan menjadi fungsi absolute Z-score financial leverage dikurang dengan Z-score ukuran perusahaan. Kemudian kita pilih menu transform lagi dan kita compute variable, kemudian kita ketikkan lagi pada target variable dengan ABS underscore Z reputasi underscore underwriter underscore ZZ. Kemudian kita pilih arithmetic pada kotak function group dan pilih ABS pada kotak function and special variable. Kemudian pada kotak number expression kita double klik Z-score reputasi underwriter, kemudian kita klik tanda kurang dan double klik Z-score ukuran perusahaan, sehingga akan menjadi fungsi absolute Z reputasi underwriter dikurang dengan Z perusahaan. Kemudian kita transform lagi dengan ketik ABS Z reputasi underwriter ZZ. Kemudian kita pada function groupnya kita pilih arithmetic, kemudian ABS pada function and special variable, kemudian pada kotak numeric expressionnya kita double klik Z-score reputasi underwriter, klik tanda kurang, double klik Z-score ukuran perusahaan, sehingga akan menjadi fungsi absolute Z-score reputasi underwriter dikurang dengan Z-score ukuran perusahaan. Kemudian kita transform lagi pada kotak tabel variabel, kita ketikkan ABS underscore Z tujuan underscore penggunaan underscore dana underscore ZZ. Kemudian kita pilih arithmetic pada kotak function group dan kita pilih ABS pada kotak function and special variabelnya. Kemudian pada kotak numeric expression kita double klik Z score tujuan penggunaan dana, kita double klik tanda kurang, kemudian kita double klik Z-score ukuran perusahaan, kemudian akan menjadi fungsi absolute Z-score tujuan penggunaan dana dikurang dengan ukuran perusahaan. Kemudian kita transformasikan kembali dengan ketik ABS underscore Z persentase underscore saham underscore pemilih underscore lama underscore ZZ. Kemudian pada kotak function group kita pilih arithmetic, pada kotak function and special variable kita pilih absolute, kemudian kita double klikkan Z persentase saham pemilih lama pada kotak number expression, kemudian kita klik tanda kurang, kita double klik Z score ukuran perusahaan, kemudian akan menjadi fungsi absolute Z score persentase saham pemilih lama dikurang dengan Z score ukuran perusahaan. Kemudian kita transformasikan lagi pada kotak target variable, kita ketikkan ABS underscore Z profitabilitas underscore ZZ. Kemudian pada kotak function group kita pilih arithmetic, dan pada kotak function and special variable kita pilih ABS. Kemudian pada kotak numeric expression kita double klik Z profitabilitas, kita klik tanda kurang, dan kita double klik
Z-score ukuran perusahaan dan akan menjadi fungsi absolut di mana Z profitabilitas dikurang dengan Z ukuran perusahaan. Kita analisiskan. Yang pertama, transform compute variable. Kita ketikkan abs underscore set financial underscore z. Kita pilih arithmetic bs, kita masukkan, kemudian kita hapus dulu ini. Financial leverage set arithmetic absolute, kita masukkan Z-score dari financial leverage dikurang ukuran perusahaan, Z-score ukuran perusahaan. Kita klik OK, kemudian kita transformasikan kembali. Reputasi underwriter, kita ganti dengan Z reputasi underwriter. Kita klik OK, kita transformasikan lagi. Reputasi auditor, kita ganti dengan reputasi auditor. Klik OK, kemudian tujuan penggunaan dana. Klik OK, kemudian persentase saham pemilik lama, klik OK, kemudian profitabilitas. Klik OK. Pada data view kita akan muncul kembali variabel baru dengan yang kita ketik tadi, absolute Z-score financial leverage, absolute Z reputasi underwriter, absolute Z-score reputasi auditor, absolute Z-score tujuan penggunaan dana, absolute Z-score persentase saham pemilik lama,
absolute z-score profitabilitas. Kemudian kita lanjutkan ke uji normalitas, analisis grafik, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dapat kita lakukan dengan cara pilih menu utama SPSS dengan menu analyze, lalu kita pilih submenu regression, kita pilih linear. Kemudian pada kotak independen kita isikan tingkat underpricing, dan independennya kita isikan Z financial leverage, Z reputasi underwriter, Z reputasi auditor, Z tujuan penggunaan dana, Z persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas, Z ukuran perusahaan, absolute Z financial leverage, absolute Z reputasi underwriter, absolute Z reputasi auditor, absolute Z tujuan penggunaan dana, absolute Z persentase saham pemilik lama, dan absolute Z profitabilitas. Kemudian pada kotak method kita pilih enter, dan kemudian kita pilih statistik. Akan muncul tab linear regression statistik, dan kita aktifkan pilihan estimate, model fit, covariance matrix, collinearity diagnostic, dan kita tekan continue. Kemudian kita pilih plots, akan muncul tab baru linear regression plots. Kita isikan y-nya dengan bintang spreadsheet, x-nya bintang spread. Kemudian kita aktifkan histogram dan normal probability plots-nya, kita tekan continue. Kemudian pada save kita aktifkan unstandardized residualnya, kita tekan continue. Dan kemudian pada tab linear regression kita tekan OK, dan akan muncul hasil tampilan outputnya. Kita pilih dari menu analyze, regression linear, kita pilih dependennya tingkat underpricing, independennya z-score financial leverage, z-score underwrite, reputasi underwriter, reputasi auditor, z-score, z tujuan penggunaan dana, z saham, persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas, Z ukuran perusahaan, absolute financial leverage, absolute z-score, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, profitabilitas. Kemudian pada method kita pilih enter, dan pada statistik kita pilih estimate, covariance matrix, model fit, collinearity diagnostic, kita tekan continue. Plotnya kita pilih y-nya spreadsheet, x-nya spread, aktifkan histogram dan normal probability plots-nya, tekan continue. Save-nya kita pilih unstandardized residual, dan kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, pada grafik histogram ini, kurva distribusi normalnya ini, grafik ini mengikuti kurva distribusi normal, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Kemudian dapat kita lihat dengan metode lain, yaitu normal probability plot, di mana data ini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal ini, sehingga model regresi ini juga memenuhi asumsi normalitas. Kemudian
pada uji multikolonialitas ini, dapat kita ketahui bahwa beberapa variabel independen masih memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai F-nya lebih besar dari 10, sehingga disimpulkan bahwa model regresi ini masih terjadi masalah multikolonialitas, di mana pada financial leverage ini terjadi multikolonialitas. Ini tidak terjadi multikolonialitas, ini terjadi multikolonialitas, ini tidak terjadi multikolonialitas, dan terjadi kembali di absolute z-score financial leverage dan absolute z reputasi auditor ini juga memiliki terjadi multikolonialitas. Sisanya tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian pada uji heteroskedastisitas ini diketahui bahwa titik-titik ini tanpa ada yang menumpuk seperti ini, sehingga model regresi ini terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita lanjutkan ke uji Kolmogorov-Smirnov KS. Dari menu utama SPSS kita pilih menu Analyze, pilih submenu Non-Parametric Test, dan kita pilih Legacy Dialogs, dan kita pilih One Sample KS. Kemudian pada kotak dependent kita isikan tingkat underpricing, kotak test variable listnya kita isikan unstandardized residual, kita aktifkan normal pada test distribution, exact testnya kita pilih asymptotic only, kita tekan continue dan klik OK, maka akan muncul hasil output SPSS-nya. Dari Analyze, Non-Parametric Test, Legacy, One Sample. Nah, ini kita pilih Unstandardized. Exact testnya kita pilih asymptotic only, klik continue. Test distributionnya kita pilih normal, kita klik OK. Pada hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov ini dapat kita ketahui bahwa nilai asymptotic signifikansinya adalah 0,494, di mana lebih besar dari 0,05 signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini memenuhi asumsi normalitas. Kemudian uji Glaser. Dari menu utama SPSS kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih submenu Regression, dan kita pilih Linear. Akan tampak tab layar Linear Regression. Kemudian pada dependent kita isikan tingkat underpricing, independentnya kita isikan Z financial leverage, Z reputasi underwriter, Z reputasi auditor, Z penggunaan dana, Z persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas, Z ukuran perusahaan. Kemudian absolute Z perusahaan, absolute Z financial leverage, absolute Z reputasi underwriter, absolute Z reputasi auditor, absolute Z tujuan penggunaan dana, absolute Z persentase saham pemilik lama, dan absolute Z profitabilitas. Kemudian pada kotak metode kita pilih enter. Kemudian kita absolutkan nilai residualnya dengan menu transfer. Dalam compute kita ketikkan ABS_S pada target variable. Kemudian pada numeric expression kita pilih all dan apps. Kemudian kita masukkan unstandardized residualnya dan kita klikkan OK. Setelah itu kita regresikan kembali variabel absolute rest-nya sebagai variabel dependent. Kemudian kita tekan continue dan kita klik OK, maka akan muncul hasil output SPSS-nya. Kita coba. Karena kita tadi sudah mengaktifkan nilai residual, maka kita langsung absolutkan saja nilai residualnya dengan cara transform compute variable. Kemudian kita pilih
target variabelnya dengan ketik APS underscore res. Kemudian pada number expressionnya kita pilih all APS, kita masukkan, kemudian kita pilih unstandardized residual, kita klik OK. Kemudian kita regresikan kembali dengan variabel independennya base res 1, kemudian kita klik OK. Nah, pada hasil output ini, tidak semua variabel juga memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga masih terjadi masalah heteroskedastisitas dalam mode regresi ini. Nah, pada hasil ini yang terjadi heteroskedastisitas ada profitabilitas, kemudian ada financial leverage, absolute financial leverage, kemudian ada absolute reputasi auditor, dan absolute persentase saham pemilik lama ini telah terjadi heteroskedastisitas. Sisanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji asumsi klasik setelah transformasi data dan data trimming. Yang pertama, uji asumsi klasik, hipotesis pertama dengan variable dependent tingkat underpricing. Kita transformasikan data dan kita trimming. Kemudian kita lakukan transformasi terhadap variabel financial leverage dan persentase saham pemilik lama dengan bentuk ln K dikurang X, di mana K ini adalah nilai tertinggi dari data mentah. Nah, untuk variabel financial leverage ini, diketahui bahwa K-nya adalah 8,3516 dan persentase saham pemilik lamanya adalah 98,9786. Nilai K ini dapat kita lihat lagi dari Excel kita dengan cara max dari financial leverage. Yaitu 8,3516 pas, dan pada persentase saham pemilik lama sembilan puluh 98,9786 sudah pas juga. Kemudian pada data view kita pilih menu transform, compute variable, kemudian pada kotak target variabelnya kita ketikkan lnkx financial leverage, kemudian pada kotak function groupnya kita pilih arithmetic, dan pada kotak function and special variabelnya kita pilih ln. Kemudian pada kotak number expression kita ketikkan 8,3516, kemudian kita klik tanda kurang, kemudian kita double klik financial leverage, kemudian akan menjadi fungsi ln,
di mana 8,3516 dikurangi dengan financial leverage. Kemudian pada data kita transformasikan kembali dengan kotak variabel LNKX for persentase saham pemilik lama. Pada kotak function group kita pilih arithmetic, kemudian function special variabelnya kita pilih LN, kemudian pada kotak numeric expressionnya kita ketikkan 98,9786, kemudian kita klik tanda kurang, kita double klik persentase saham pemilik lama, akan menjadi fungsi ln 98,9786 dikurang dengan persentase saham pemilik lama. Nah, kita transformasikan dulu. Klik LNKX underscore financial leverage, kemudian kita pilih arithmetic, function group, function special variabelnya kita pilih ln, kita masukkan, kemudian kita ketikkan 8,3516 dikurang dengan financial leverage, kita masukkan, kita klik OK, kita transformasikan kembali dengan persentase saham, lama. Kita klik K-nya yaitu 98,9786, kemudian kita ganti dengan persentase saham pemilik lama, klik OK. Kita lihat pada data view. Nah, di sini ada dua data yang hilang, missing dari setelah kita transformasikan datanya. Kemudian kita akan trim pada data ke-1, 15, 39, dan 48. Kenapa kita lakukan trim? Karena distribusi dari variabel dalam populasi ini memiliki nilai yang terlalu ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Kemudian kita trim data ke-1 ini, delete, kemudian data ke-15, data ke-39, dan data ke-48. Agar pengujian ini dapat terdistribusi secara normal, sehingga sisa jumlah data sampel setelah kita trim menjadi 69 data. Kemudian kita lanjutkan ke uji normalitas, analisis grafik, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dari menu utama SPSS, kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih submenu Regression dan kita pilih Linear. Akan tampak di tampilan tab window Linear Regression, dan pada kotak Dependent kita isikan tingkat underpricing. Pada Independence kita isikan LNKX, Financial Leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana,
LNKS persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Kemudian pada kotak metode kita pilih enter dan kita pilih statistik, dan akan muncul tab linear regression statistik, dan aktifkan pilihan estimate, model fit, covariance matrix, collinearity, diagnostic, dan kita tekan continue. Kemudian pilih plots dan akan muncul tampilan tab linear regression plots, dan kita isikan Y-nya adalah Streisand dan X-nya adalah ZPRD, dan kita aktifkan histogram dan normal probability plotnya, dan kita tekan continue. Kemudian kita pilih save, akan muncul tab linear regression save, kemudian kita aktifkan unstandardized residualnya, kita tekan continue dan kita tekan OK pada tab linear regression, dan akan muncul hasil tampilan output SPSS-nya. Kita coba dengan menu analyze, descriptive statistic, analyze, regression, linear. Kita pilih tingkat underpricing, kemudian pada kotak dependennya kita hapus dulu, kita masukkan kembali dengan LNKX financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, LNKX persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Metodenya kita pilih enter, statistik, kita pilih estimate, covariance matrix, model fit, collinearity diagnostic, kita klik continue, kita pilih plotnya, kita pilih Y-nya Streisand, X-nya spread, kita aktifkan histogram, normal probability plot, dan kita pilih save, kita aktifkan unstandardized residual dan kita klik continue, kemudian kita klik OK. Akan muncul hasilnya, di mana pada kurva histogram ini dapat kita lihat bahwa grafik ini mengikuti garis kurva distribusi normal, sehingga model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Dengan metode lain yaitu dapat kita lihat dengan grafik normal probability plot, di mana data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Dapat kita lihat dari sini yang mengikuti garis diagonal ini. Kemudian pada uji multikolonialitas, nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai toleransi pada LNKX financial leverage ada 0,847, VIF-nya 1,181, reputasi underwriter toleransi 0,932, VIF-nya 1,073, reputasi auditor 0,951 nilai toleransi, VIF-nya 1,051, tujuan penggunaan dana toleransi 0,934, VIF-nya 1,070, LNKX persentase saham pemilik lama toleransinya 0,879, pada VIF 1,137, dan profitabilitas toleransinya 0,795 dan VIF-nya 1,258. Diketahui bahwa semua variabel ini memiliki nilai toleransi yang lebih dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari
0 dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonialitas dalam regresi ini. Kemudian pada uji heteroskedastisitas dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y ini dapat disimpulkan sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi ini. Kemudian kita lanjutkan ke uji Kolmogorov. Dari menu utama SPSS kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih submenu Non-Parametric Test dan kita pilih Legacy Dialog. Kemudian kita pilih One Sample KS dan kemudian akan muncul tampilan window-nya dan kita isikan pada kotak dependent yaitu tingkat underpricing dan kotak tes variable listnya dengan unstandardized residual. Kemudian kita aktifkan normal pada test distribution dan pada exact test kita pilih asymptotic only, dan pada continue kita klik OK dan hasil output SPSS akan keluar. Mengejar analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, kita masukkan ke standardized ini. Exactnya asymptotic only, normal, oke. Nah, diketahui nilai asymptotiknya ini adalah 0,337, lebih besar dari 0,05, sehingga data ini terdistribusi secara normal. Kemudian uji Glatzer. Dari menu utama SPSS, kita pilih menu Analyze, submenu Regression, Linear, kemudian kita isikan dependennya tingkat underpricing, independent LNKS financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, LNKS persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Kemudian pada kotak method kita pilih enter dan kita akan mendapatkan absolute, kita akan mendapatkan nilai residual dan kita absolutkan nilai residual itu dengan menu transform dan compute. Kemudian pada target variable kita ketikkan ABS-RES. Pada numeric expression kita pilih all dan apps. Kemudian kita masukkan unstandardized residualnya dan kita klik OK dan kita regresikan kembali variabel ABS-RES-nya sebagai variabel dependent. Tadi kita sudah mendapatkan nilai unstandardized residualnya, nilai residual, jadi kita langsung transformasikan saja, kita absolutkan dengan target variabelnya ABS-RES. Kita pilih all apps, kita masukkan, kemudian kita pilih unstandardized residual, kita masukkan nilai unstandardized residualnya dan kita klik OK. Kemudian kita regresikan kembali dengan dependennya adalah ABS-RES ini dan kita klik OK. Kita matikan dulu. Oke. Nah, dapat kita lihat bahwa semua variabel ini memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita lanjutkan ke
Uji asumsi klasik hipotesis kedua dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi sebelum transformasi data dan data training. Nah, pada statistik deskriptif, dari menu utama SPSS kita pilih menu analyze, submenu deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Kita masukkan pada kotak variabel, yaitu LNKS, financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, LNKS, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Kemudian kita centangkan save standardized values as variable, kemudian klik OK. Kemudian kita akan melihat variabel baru dengan z-score dari variabel yang kita masukkan tadi. Kita transformasikan, kita deskriptif dulu. Kita pilih LNKX, financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, LNKX, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Save standardized values as variable. Maka akan muncul variabel baru dari z-score yang telah kita lakukan tadi ini. Kemudian kita lanjut ke nilai selisih mutlak. Untuk menghitungnya dapat kita lakukan dengan cara pada data view kita pilih menu transform dan kita pilih submenu compute variable. Kotak target variable kita isikan ABS, z-score, z-LNKX, financial leverage, z-z. Pada kotak function groupnya kita pilih arithmetic, dan pada kotak function special variable kita pilih apps. Kemudian pada kotak numeric expression kita double klik z-LNKX, financial leverage, dan kita klik tanda kurang dan double klik z ukuran perusahaan, sehingga akan menjadi fungsi absolut z-score LNKX financial leverage dikurangi z-score ukuran perusahaan. Kemudian kita transformasikan kembali pada kotak variabel, kita ketik ABS, Z reputasi underwriter, ZZ. Pada kotak function group kita pilih arithmetic, pada kotak function and special variable kita pilih apps, dan pada kotak numeric expression kita double klik Z reputasi underwriter, kita klik tanda kurang dan kita double klik Z ukuran perusahaan, sehingga akan menjadi fungsi absolut Z reputasi underwriter dikurangi dengan ukuran perusahaan. Kemudian kita transformasi lagi pada kotak target variable, kita isi absolute apps Z reputasi auditor ZZ. Pada kotak function group kita pilih arithmetic dan function special variabelnya kita pilih apps. Pada kotak numeric expression, double klik Z reputasi auditor, klik tanda kurang, double klik Z ukuran perusahaan, maka akan menjadi fungsi absolut Z reputasi underwriter dikurangi Z ukuran perusahaan. Kita lanjut dengan transformasi pada target variable, kita ketik apps Z tujuan penggunaan dana ZZ. Pada kotak function group kita pilih arithmetic dan pada kotak function special variable kita pilih apps. Pada kotak numeric expression kita double klik Z tujuan penggunaan dana, kita klik tanda kurang dan kita double klik Z ukuran perusahaan, sehingga akan menjadi fungsi absolut Z tujuan penggunaan dana dikurangi Z ukuran perusahaan. Kemudian transformasi lagi pada kotak target variable, kita ketikkan apps Z LNKS persentase saham pemilik lama ZZ. Pada kotak function group kita pilih arithmetic, pada kotak function and special variable kita pilih apps, dan pada kotak number expression kita double klik Z LNKX persentase saham pemilik lama, kita klik tanda kurang dan kita double klik Z ukuran perusahaan. Kemudian akan menjadi fungsi absolut
Z LNKX persentase saham pemilik lama dikurangi ukuran perusahaan. Kemudian kita transform lagi pada kotak target variabel, kita ketik ABS Z profitabilitas, ZZ. Pada kotak function group kita pilih arithmetic, dan kotak function and special variabelnya kita pilih apps. Pada kotak number expression kita double klik Z profitabilitas, kita klik tanda kurang dan kita double klik Z ukuran perusahaan, sehingga akan menjadi fungsi absolut Z profitabilitas dikurangi dengan Z ukuran perusahaan. Yang pertama kita transform compute variable, kemudian kita ketik ABS underscore Z LNKX underscore financial leverage ZZ. Kemudian kita function groupnya arithmetic, function special variabelnya apps, kita masukkan ke atas. Kemudian kita pilih Z LNKX financial leverage, kita kurang ke Z ukuran perusahaan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita transform kembali dengan Z reputasi underwriter. Klik OK. Kemudian transform ABS Z reputasi auditor. Kemudian klik OK. Kita transformkan kembali tujuan penggunaan dana. Kemudian ZLNKX persentase saham milik lama. Oke. Kemudian transform kembali dengan set profitabilitas. Klik OK. Kemudian kita uji normalitasnya. Uji normalitas analisis grafik dan uji multikolonialitas, uji heterosklerostisitas. Dari menu utama SPSS kita pilih menu analyze, pilih menu submenu regression dan pilih linear. Kemudian akan muncul tampilan Windows linear regression. Pada dependennya kita isikan tingkat underpricing, independennya kita isikan Z LNKX financial leverage, Z reputasi underwriter, Z reputasi auditor, Z penggunaan dana, tujuan penggunaan dana, Z LNKX persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas, Z ukuran perusahaan, ABS Z LNKX financial leverage, ABS Z reputasi underwriter, ABS Z reputasi auditor, ABS Z reputasi tujuan penggunaan dana, ABS Z LNKX persentase saham pemilik lama,
ABS set profitabilitas. Pada kotak metodenya kita pilih enter, kemudian kita pilih statistik, akan muncul tab linear regression statistik. Kita aktifkan pilihan estimate, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnostic. Kemudian kita tekan continue, pilih plots, dan pada Y-nya kita isikan spreadsheet, GX-nya Ziprat. Kemudian kita aktifkan histogram dan normal probability plotnya. Kemudian kita tekan continue, kemudian kita pilih save, akan muncul tampilan tab linear regression save. Kemudian kita aktifkan unstandardized residualnya dan kita tekan continue. Kemudian pada tab linear regression kita tekan OK dan akan muncul hasil tampilan outputnya. Yang pertama kita pilih analyze regression linear, tingkat underpricing, independennya kita pilih ZLNKX financial leverage, Z reputasi underwriter, Z reputasi auditor, Z tujuan penggunaan dana, Z LNKS persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas, Z ukuran perusahaan, ABS, ZLNKX financial leverage, ABS Z reputasi underwriter, reputasi auditor, Z tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas. Kita klik OK. Pada uji analisis grafik ini menunjukkan bahwa kurva distribusi normal ini memenuhi asumsi normalitas. Kemudian pada normal probability plot ini data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga model regresi ini juga memenuhi asumsi normalitas. Kemudian pada uji multikolonialitas berdasarkan hasil pengujian ini, diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerans yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen ini tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian uji heteroskedastisitas. Pada grafik ini tampak titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y, sehingga model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita lanjut ke uji Kolmogorov-Smirnov KS. Dari menu utama SPSS kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih menu submenu non-parametric test dan legacy dialogs, pilih one sample KS. Kemudian pada layar tampilan one sample Kolmogorov-Smirnov test ini kita pilih kotak independennya dengan tingkat underpricing, isikan kotak tes variable listnya dengan standardized residual dan aktifkan normal pada test distributionnya. Kemudian pada tes exact test kita pilih asymptotic only dan kita tekan continue dan OK. Kemudian akan muncul hasil output SPSS-nya. Kita coba analyze non-parametric test, legacy dialog,
one sampel KS, kemudian kita pilih unstandardized residualnya, subnya, oke. Kemudian dari tabel ini kita ketahui bahwa nilai asymptotic signifikansinya adalah 0,811, di mana lebih besar dari signifikansi 0,05, sehingga data ini berdistribusi secara normal. Kemudian uji Glasser. Setelah kita mendapatkan nilai absolut dari menu transform dan compute, pada text variable kita ketikkan ABS res-nya, pada numeric expression kita pilih all, kemudian kita pilih apps, kita masukkan unstandardized residualnya, kemudian kita klik OK. Kemudian kita regresikan kembali variabel ABS res-nya sebagai variabel dependent. Kemudian kita tekan continue dan OK. Kemudian hasil output SPSS. Karena yang pertama ini sudah kita regresikan tadi, kemudian kita sudah mendapatkan nilai residual, maka kita langsung absolutkan saja nilai residualnya. Dengan cara transform compute variable, kita klik ABS res, kemudian kita pilih all apps, masukkan unstandardized residual dan klik OK. Nah, sehingga akan muncul, kita regresikan kembali, klik OK. Pada tabel ini kita ketahui bahwa nilai signifikansi dari semua variabel independen ini lebih besar daripada 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Kemudian kita lanjut ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pertama. Langkah analisis untuk uji signifikansi simultan atau uji statistik F, uji signifikansi simultan atau uji statistik F, dan koefisien determinasi PR pangkat 2 dapat kita lakukan dengan cara dari menu utama SPSS. Kita pilih menu Analyze, lalu kita pilih sub menu Regression dan pilih Linear. Akan tampak layar tampilan Windows Linear Regression. Kemudian pada dependent kita isikan tingkat underpricing, independennya kita isikan NK exponential leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, LNKS persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Kemudian pada kotak metode kita pilih enter, lalu kita abaikan yang lain dan klik OK saja. Kita coba. Analyze, regression, linear, kemudian kita pilih tingkat underpricing, independennya LNK exponential leverage,
buang dulu. LNK exponential leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, LNKX, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas. Dan kita klik oke saja. Pada tabel output uji statistik F ini, kita ketahui bahwa nilai F-nya adalah 3,335, lebih besar daripada F tabel yaitu 2,25, dan nilai signifikansinya 0,007, lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2017. Kemudian uji signifikansi parsial atau uji statistik T menjelaskan bahwa pada variabel financial leverage ini nilai signifikansinya 0,225 lebih besar daripada 0,05, dan nilai T hitung 1,233. T tabelnya adalah 2,0003, sehingga variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing. Kemudian reputasi underwriter memiliki nilai T hitung 2,739, lebih besar daripada T tabel yaitu 2,0003, dan nilai signifikansi 0,08, lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing. Kemudian reputasi underwriter menunjukkan nilai T hitung yaitu minus 1,724, lebih kecil daripada 2,0003, dan nilai signifikansinya 0,090, lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel ini tidak berpengaruh signifikan. Tujuan penggunaan dana, T hitungnya minus 1,156, lebih kecil daripada 2,0003 pada T tabel, dan nilai signifikansinya 0,252, lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Kemudian variabel LNKX, persentase saham pemilik lama, memiliki nilai T hitung 1,210, lebih kecil daripada T tabel 2,0003, dan nilai signifikansi 0,231, lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel ini tidak berpengaruh juga secara signifikan terhadap tingkat underpricing. Kemudian profitabilitas memiliki nilai T hitung minus 2,675, lebih besar daripada T tabel 2,0003, dan nilai signifikansi 0,010, lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2017. Kemudian uji koefisien determinasinya, diketahui bahwa adjusted R-square-nya ini adalah 0,175, di mana tingkat underpricing ini mampu dijelaskan oleh variabel independen ini sebesar 17,5%, sedangkan sisanya 82,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian pengujian hipotesis kedua. Dari menu utama SPSS, kita pilih menu Analyze
submenu regression dan pilih linear. Kemudian akan tampak layar tampilan Windows Linear Regression pada kotak. Isikan dependent dengan tingkat underpricing. Kemudian dependennya kita isikan ZLNK exponential leverage, Z reputasi underwriter, Z reputasi auditor, Z tujuan penggunaan dana, Z LNKS persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas, Z ukuran perusahaan, ABS Z LNKS financial leverage ZZ, ABS Z reputasi underwriter ZZ, ABS Z reputasi underwriter ZZ, ABS Z tujuan penggunaan dana ZZ, ABS Z LNKS persentase saham pemilik lama ZZ, dan ABS Z profitabilitas ZZ. Pada kotak metode kita pilih enter, lalu abaikan yang lainnya, dan kita klik OK, akan muncul hasil output SPSS. Kita pilih analyze, regression linear, kemudian dependennya tingkat underpricing, independennya ZLNKX financial leverage, Z reputasi underwriter, Z reputasi auditor, Z tujuan penggunaan dana, Z LNKX persentase saham pemilik lama, Z profitabilitas, Z ukuran perusahaan, ABS Z LNKX financial leverage, ABS Z reputasi underwriter, ABS Z reputasi auditor, ABS Z tujuan penggunaan dana, ABS Z LNKS persentase saham pemilik lama, dan ABS Z profitabilitas. Pada kotak metode kita pilih enter, kemudian kita abaikan yang lainnya. Pada hipotesis kedua ini, kita ketahui jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka variabel ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan variabel independen yang lain. Sehingga pada pengujian ini diketahui bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi variabel independen dalam penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang melakukan inisial public offering di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2017. Variabel independen yaitu financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan perusahaan melakukan inisial public offering di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan populasi sebanyak 91 perusahaan dan diperoleh sampel sebanyak 73 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan uji nilai selisih mutlak untuk menguji keseluruhan variabel dengan memoderasi. Hasil penelitian yang pertama, secara simultan variabel financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing. Secara parsial, reputasi underwriter ini dan variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Tapi variabel financial leverage, reputasi auditor,
tujuan penggunaan dana, dan persentase saham pemilik lama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2017. Yang kedua, variabel ukuran perusahaan ini tidak mampu memoderasi hubungan financial leverage, reputasi underwriter, reputasi auditor, tujuan penggunaan dana, persentase saham pemilik lama, dan profitabilitas dengan tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan initial public offering di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2017. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.